Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat fa khalaqal arda was samawat. Wassalat wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabi salatan tatawalla ala mamarril awqat. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang makan, banyak di antara kita yang menganggap makan adalah hal yang lumrah. Makan adalah hal yang biasa. Makan juga hal yang sepele. Padahal para salafus sholihin mengatakan bahwasanya makan adalah bagian dari agama. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua halaman 2 sampai dengan halaman 5 menerangkan tentang adab-adab sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu fadilatul Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'na bi ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qiraati kitabihi Ihya'i Ulumuddin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-qismul awwalu fil adabi allati tataqaddamu 'alal akli wa hiya sab'atun. Bagian yang pertama dalam adab sebelum makan itu terdapat 7. Al-awwalu ayyakuna at-ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis-sunnati wal wara'i lam yaktasib bisababin makruhin fi syar'i wala bihukmin hawan wa mudahanatin fi dinin. Setelah mengetahui bahwa makanan yang akan dikonsumsi ini secara zat kandungannya itu halal dan juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didapatkannya juga dengan cara yang baik dan juga dengan tidak cara-cara yang dimakruhkan di mata agama atau dengan cara-cara yang masa bodoh dengan ajaran agama. Itulah mengapa Al-Quran dalam surat An-Nisa Allah mendahulukan larangan mengkonsumsi harta yang didapatkan dengan cara yang batil sebelum bunuh diri, sebagai penegasan betapa pentingnya makanan yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa atakuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara-cara yang batil, kecuali harta tersebut adalah harta perdagangan yang ada saling keriduan di antara kalian. Dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian semua. Hadirin rahimakumullah. Adab sebelum makan yang kedua adalah ghuslul yadi. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu qabla ta'ami yunfal faqru wa ba'dahu yunfal lamama. Adab sebelum makan yang kedua adalah mencuci tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencuci tangan sebelum makan itu menghilangkan kefakiran, dan mencuci tangan sesudahnya itu juga dapat menghapus dosa-dosa kecil. Hal ini dikarenakan tangan itu tidak selalu bersih dari kotoran, karena melakukan aktivitas sehari-hari banyak dilakukan oleh tangan. Maka mencuci tangan itu lebih membuat kita bersih dan suci. Dan dikarenakan makan yang bertujuan isti'anah ala din adalah dinilai ibadah, maka sudah sepatutnya didahului dengan bersuci, sama seperti sholat. As-salisu, adab sebelum makan yang ketiga adalah ayyudu'a ta'amu ala sufrati al-mawdu'ati ala al-ardi fahuwa aqrabu ila fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi 'alal ma'idati. Adab sebelum makan yang ketiga adalah hendaklah makanan itu diletakkan di atas sufroh, di atas nampan yang digelar di atas tanah.
Jadi alas makan itu bukan di atas meja. Karena adab ini dirasakan lebih sesuai dengan sunnah af'al Rasulullah SAW yang tidak menggunakan meja makan. Rasulullah apabila diberi makan, maka ia meletakkannya di atas sufroh, di atas lantai, tidak di atas meja. Hal ini sesuai dengan sikap tawadhu, atau diletakkan pada sufroh karena bisa mengingatkan akan sebuah perjalanan dan kemudian mengingatkan akan perjalanan akhirat dan persiapan akan bekal takwa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak makan di atas meja makan, juga tidak makan menggunakan wadah piring yang bagus. Hadirin rahimakumullah, adab sebelum makan yang keempat adalah Ar-rabi'u ayyuhsinal jalsata ala sufrati fi awwali julusihi wa yastadimaha kadzalika. Yang keempat, hendaklah kita duduk dengan duduk yang lesehan, yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah apabila makan, maka beliau duduk pada telapak kakinya, tapi terkadang beliau juga menegakkan kaki yang kanannya dan duduk pada telapak kaki kirinya. Mungkin jika kita bisa menggambarkannya seperti orang yang sedang duduk tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, La akulu muttaki'an, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. La akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan duduk dengan tiduran. Aku tidak makan dengan tidur berbaring. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba sahaya. Akulu kama yakulul abdu, aku makan seperti makannya seorang hamba sahaya. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku pun duduk seperti duduknya hamba sahaya. Masya Allah, sangat tawadhu sekali junjungan kita ini. Hadirin rahimakumullah, al-khamisu ayyanwiya bi aklihi ayyataqawwa bihi ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil akli wala yaqsida at-taladdudha wal mun'imu bil akli. Adab sebelum makan yang kelima adalah hendaklah kita meniatkan makan kita itu untuk mendapatkan kekuatan agar kita bisa menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diniatkan hanya ingin makan enak dan juga untuk bersenang-senang semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma mala'a Adama wi'aan syarron min batnihi. Wadah, tempat yang paling buruk dipenuhi oleh Bani Adam, oleh manusia adalah perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak bisa, maka bagilah sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk pernapasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai. Hadirin rahimakumullah, adab sebelum makan yang keenam adalah as-sadisu ayyarda bil mawjudi minar rizqi wal hadiri minat ta'ami wa la yajtahida fit tana'umi wa talabi ziyadati wa intidharil udumi. Adab sebelum makan yang keenam adalah hendaklah kita ikhlas ridha. Kita itu rela dengan rizki yang makanan yang sudah tersedia di hadapan kita. Tidak usah bersusah payah hanya untuk mendapatkan rasa enak di lidah, juga mendapatkan makanan yang lebih banyak, atau karena untuk menunggu lauk pauk yang lebih nikmat. As-sabi'u ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'ami walau min ahlihi wa waladihi. Adab yang ketujuh adalah hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak tangan-tangan yang lain untuk diajak makan, walaupun itu dari keluarganya, anak-anaknya. Maksudnya, sebelum makan, hendaklah kita mengajak orang lain ketika makan, yang kita sebut dengan makan berbarengan, makan bacakan. Meskipun hanya dengan
istri, dan anak-anak. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarakalakum fih." Berkumpullah kalian saat ada makanan, maka Allah akan berkahi kalian di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.